Ya pemirsa, langsung saja kita hadirkan informasi terkait dengan pantauan ya jalur mudik. Ya. Ini pertama kita memantau bagaimana kondisi kendaraan pemudik dari arah Jakarta dan juga Bandung yang tampak di sini mulai melintas ke jalur Gentong Tasikmalaya Jawa Barat pemirsa. Kita hadirkan visualnya yuk. Ini arus lalu lintas dari Jakarta dan Bandung yang mengarah ke Tasikmalaya, melintas di jalur Gentong, dan malam tadi ini sedikit lebih ramai pemirsa dari biasanya. Ada sejumlah kendaraan pemudik terlihat mulai melintas menuju kawasan Tasikmalaya dan juga Garut. Dan dari catatan petugas, kendaraan dari arah Bandung yang melintas ke jalur Gentong juga sudah mencapai 500 kendaraan lebih. Petugas ini mengimbau para pengendara yang akan melintas ke jalur Gentong agar selalu berhati-hati. Selain rawan kecelakaan, jalur Gentong juga minim penerangan jalan umum. Ya, tidak hanya di jalur Gentong Tasikmalaya Jawa Barat saja yang terlihat ada peningkatan jumlah pemudik di sana, tapi kita akan beralih lagi. Ini kita akan lihat di Pelabuhan Merak, Banten. Ini ada informasi di mana ratusan penumpang bus yang hendak melanjutkan perjalanan ke Pulau Sumatera terlantar Arif Fadil di dermaga eksekutif Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten, lantaran keterlambatan bongkar muat kapal. Jadi imbasnya penumpukan penumpang ini terjadi di sana hingga padatnya volume kendaraan yang berada di kantong-kantong parkir. Jadi ada ratusan penumpang bus antar kota, antar provinsi yang hendak melanjutkan perjalanan ini terlantar di area parkir. Jadi para pemudik dari berbagai daerah ini pun juga terpaksa harus turun dan juga beristirahat karena memakan waktu yang cukup lama. Selain bus, kendaraan pribadi juga terpantau ikut mengantre di dermaga ini pemirsa. Sementara kalau kita lihat kondisi pelabuhan masih didominasi oleh truk logistik angkutan bahan pangan yang hendak dikirim ke Sumatera. Ini adalah informasi dan juga gambar yang kita tangkap pada malam hari tadi. Betul, dan dalam laporannya rekan kami Hijul Akbar kemarin ya, itu PT ASDP memang sudah menyiagakan ada 3 kapal penyeberangan. Apakah dalam kondisi yang sudah ada peningkatan seperti ini, ada penambahan? Nah, penambahan moda transportasi penyeberangan yang akan menghubungkan Merak dengan Bekauheni. Langsung saja pemirsa kita hadirkan 2 orang rekan-rekan kita yang sudah berada di beberapa lokasi. Ini kita ada Tiara Harahap di kawasan Cileunyi, Jawa Barat, dan juga Hijul Akbar di dermaga 6 ya, Pelabuhan Merak, Banten. Kita akan ke Hijul Akbar terlebih dahulu. Hijul Akbar menjawab tadi pertanyaan dari Arif Fadil, tapi kita tahan dulu, kita mau ke Tiara dulu lah. Sudah nampak cantik pagi hari ini cerah di Cileunyi, bagaimanakah kondisi di sana? Tiara, apakah juga sudah terlihat peningkatan pemudik yang melintas di jalur Cileunyi Tasikmalaya Jawa Barat? Halo, selamat pagi Arif Fadil dan juga Maria. Di 8 hari menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri ini memang masih belum ada peningkatan ya. Belum ada titik kemacetan ataupun juga kepadatan di sekitaran gerbang tol Cileunyi, Bandung, Jawa Barat, baik itu yang masuk maupun juga yang keluar. Dari pantauan kami sejak pagi tadi, untuk kendaraan yang melintas ini sebenarnya didominasi dengan kendaraan bernomor polisi wilayah sekitar atau berplat nomor D begitu. Sementara dari data yang juga berhasil kami himpun dari petugas sekitar, ini sebenarnya dari pukul 00 waktu Indonesia Barat malam tadi atau dini hari tadi hingga pukul 03 waktu Indonesia Barat tadi, untuk kendaraan yang keluar dari gerbang tol Cileunyi ini adalah sebanyak 2.400 kendaraan. Sementara untuk yang masuk ini hanya berkisar sekitar 1.700 kendaraan saja, dan menurut petugas sekitar ini memang masih belum ada peningkatan jika dibandingkan dengan hari-hari biasa. Nah, kemudian untuk kendaraan yang melintas di sini juga didominasi kendaraan minibus begitu, Arif Fadil dan juga Maria. Sementara itu juga selain kendaraan minibus ini juga banyak truk-truk yang masih melintas. Sebagai informasi sebenarnya dari Kementerian Perhubungan ini juga kemudian ini melarang truk-truk yang melintas nanti menjelang Hari Raya Idul Fitri. Dan yang saat ini Anda saksikan Arif Fadil dan juga Maria, ini merupakan pantauan udara di sekitaran gerbang tol Cileunyi, baik itu yang masuk maupun juga yang keluar. Kalau Anda bisa melihat setelah titik di tempat kami mengabarkan saat ini ada 2 jalan yang kemudian ini bercabang begitu, ada 2 lajur yang kemudian terpisah. Yang ke kiri ini arah Jakarta, maksud kami ke arah Bandung Kota. Sementara untuk yang ke kanan ini adalah arah Garut dan juga Tasikmalaya, yang ini juga merupakan sebagai solusi dari kemacetan yang sering atau kerap kali terjadi di titik ini di mudik ataupun juga jelang perayaan Hari Raya Idul Fitri di tahun-tahun sebelumnya sebelum pandemi COVID-19. Nah,
kembali ke peringatan ataupun juga imbauan dari Kementerian Perhubungan berkaitan dengan truk yang kemudian ini dilarang melintas. Nantinya ini akan diberlakukan pada Kamis 28 April pukul 00 waktu Indonesia Barat, Ari Fadil dan juga Maria, hingga Senin 9 Mei 2022 pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Setidaknya ini akan berlaku di 26 ruas jalan non-tol dan juga 15 ruas jalan tol. 3 di antara tol tersebut ini antara lain adalah Jakarta Cikampek, kemudian juga ada Cikampek Purwakarta, serta Padalarang Cileunyi, tempat di mana kami mengabarkan saat ini. Sementara itu dari Ditlantas Polda Jawa Barat, Ari Fadil dan juga Maria, ini juga melakukan sejumlah antisipasi tentunya untuk menghindari kemacetan, salah satunya juga berkoordinasi dengan Jasa Marga untuk kemudian ini mengkondisikan gerbang tol agar tidak terjadi kemacetan kendaraan yang akan mengetep atau melakukan transaksi keluar masuk jalan tol ini. Nah, sebagai informasi juga untuk di jalan tol Cileunyi ini sudah ada sebanyak 7 pintu tol utama dan kemudian juga ada 5 pintu tol satelit yang nantinya akan disesuaikan ya dengan jumlah dari kendaraan yang melintas di gerbang tol ini tentunya. Sementara itu juga ada antisipasi lain, Maria dan juga Ari Fadil, jika nanti memang ada kepadatan dari kendaraan yang mengarah dari Ranca Ekek menuju ke gerbang tol Cileunyi, ini nanti akan dialihkan menuju tol sekitar atau gerbang tol setelahnya begitu, karena memang untuk dari tahun ke tahun di mana tempat kami mengabarkan yakni di gerbang tol Cileunyi, ini nantinya akan selalu terjadi kepadatan baik itu sebelum maupun juga setelah gate dari gerbang tol ini sendiri. Sementara demikian, Ari Fadil dan juga Maria, kami kembalikan ke Anda di studio. Ya, Tiara Harahap mengabarkan langsung dari Cileunyi, Jawa Barat. Bergeser ke Pelabuhan Merak, ada Hijul Akbar di sana. Hijul, laporan Anda. Terima kasih untuk situasi pagi hari ini, tepatnya di Dermaga 6 atau Terminal Eksekutif Pelabuhan Merak, Banten, untuk situasi antrian volume kendaraan yang akan menyeberang dari Pelabuhan Merak, Banten untuk saat ini sudah mulai kondusif. Memang sempat terjadi kepadatan pada tengah malam hingga jam 3 pagi, ini cukup lama, dari tengah malam hingga jam 3 dini hari tadi. Ini karena memang ada sedikit kendala untuk bongkar muat kapal, jadi ada sedikit keterlambatan untuk kapal yang akan berangkat ke Pelabuhan Bakauheni Lampung pada dini hari tadi. Namun untuk situasinya untuk pagi hari ini sudah kondusif, antrian kendaraan tetap ada namun tidak mengular hingga ke jalan raya. Untuk kondisinya saat ini pemirsa, antrian ini didominasi oleh kendaraan logistik ataupun truk-truk yang membawa barang. Nah, namun kami mendapatkan informasi dari ASDP ini untuk data per hari Sabtu hingga pagi hari ini sudah didominasi oleh kendaraan pribadi, kendaraan roda 4, di mana ada 2.300 kendaraan roda 4 yang menyeberang dari Pelabuhan Merak menuju Bakauheni Lampung. Dan untuk truk juga masih ada tren kenaikan, di mana ada 2.100 unit truk yang menyeberang dari pelabuhan ini menuju Lampung. Sementara untuk total dari penumpang, ini tercatat 21.300 penumpang. Ini diantaranya ada 1.144 pejalan kaki yang menyeberang dari pelabuhan. Kemudian sisanya sekitar 20.700 orang ini merupakan penumpang dari kendaraan roda 4 maupun kendaraan roda 2 yang menyeberang ke Bakauheni Lampung. Sementara prediksi kenaikan dari penumpang kapal feri dari Pelabuhan Merak ini akan terjadi kemungkinan tanggal 28 hingga tanggal 1 Mei 2022 mendatang. Kami kembalikan ke studio, Ari Fadil.